Hello and welcome to House News. In this episode, we will present to you the latest information coming from the House of Representatives of Indonesia. Before we get started, here are some news headlines of today. As interparliamentary relations are important for global cooperations, the Vice Chair of BKSAP of the House received a courtesy call from the Swedish ambassador. Focus area included environmental sustainability, tourism development, and cultural exchange. The International Court of Justice has declared Israel's occupations of Palestinian territories illegal and demands an immediate end to these practices. BKSAP of the House welcomed the Thailand-Indonesia Parliamentarians Friendship Group recently. Both parties agrees on the importance of preserving regional stability and committed to ensuring security and peace within the ASEAN region. Indonesian Parliament has seen a marked improvement in its public image as revealed by a survey from Litbang Kompas. Among the 7 state institutions, the House recorded the highest increase in positive perception. During the second Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership, BKSAP of the House promoted the Blue Economy concept as a priority for countries in the Pacific. This is because of the enormous marine potential in the region. BKSAP of the House aims to exchange valuable and practical sustainable development insights with Sweden to achieve net zero emissions by 2060. It is recorded that Sweden ranks 5th in the Environmental Performance Index. Vice Chairperson of BKSAP of the House Putu Supatmarudana mentions, Sweden is globally recognized for producing environmentally friendly products in various sectors. He hopes Indonesia adopts Sweden's approach to large-scale clean energy utilizations and the manufacturing of eco-friendly products. Komitmen kita, saya juga sempat berkunjung ke Swedia dulu dan kita melihat beberapa industri kerjasama perdagangan, IKEA dari sana, Volvo kendaraan dari situ, Scania bus dari sana, juga ada berbagai produk dari Swedia sudah ada di sini. Tentu kita ingin terus kawal karena mereka memang sebagian besar produk mereka adalah produk yang sudah mengawal atau menjaga agar tidak dalam hal ini ramah lingkungan, tidak merusak lingkungan. Nah, tentu ini menjadi salah satu sharing komitmen kita ke depan untuk saling berbagi untuk pengalaman bagaimana kita mampu membuat produk yang betul-betul bisa ramah dengan lingkungan dan pada ujungnya mengurangi emisi karbon yang memang kita harapkan ke depan pencapaian net zero itu bisa kita wujudkan lebih segera. Moreover, Putu adds the Indonesian and Swedish parliaments are committed to enhancing cooperation in education, particularly in developing competent human resources in eco-friendly energy. Ken and Rizky, TVR Parliament Report. The chair of BKSAP of the House welcomed the ICJ ruling declaring Israel's occupations of Palestinian territories illegal and calling for its immediate end. He praised the decision as historic and courageous, deserving support from all nations. Chairperson of BKSAP of the House Fadli Zon explains the Internal Court of Justice or ICJ decide Israel actions regarding Palestine are considered acts of occupations and colonization. He reminds Israel cannot claim sovereignty over the occupied territories and is preventing Palestine from exercising its right to self-determination. Although the ICJ judge's decision is not legally binding, Fadli believes it still has the power to end the ongoing Israeli attacks. Therefore, he hopes international communities and organizations, including the United Nations, will pressure Israel to respect the ICJ's declarations that the occupation of Palestine is illegal. Putusan ICJ ini sebenarnya mempunyai kekuatan moral yang cukup tinggi gitu loh untuk menyikapi bahwa apa yang dilakukan oleh Israel ini jelas sebuah kolonialisasi, merupakan penjajahan pendudukan terhadap wilayah-wilayah yang memang merupakan hak dari Palestina. Jadi kita berharap bahwa dunia internasional termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa bisa menekan Israel untuk mematuhi apa yang menjadi keputusan atau fatwa dari ICJ.
Furthermore, Fadli supports the reconciliation of Palestinian factions, including Fatah and Hamas, initiated by the People's Republic of China. He believes bringing together the forces in Palestine through the Beijing Declaration will strengthen Palestine's struggle for its rights. 14 factions have agreed and signed the Beijing Declarations to support Palestinian national unity. Andini and Teddy, TVA Parlemen Report. The Committee for Interparliamentary Cooperation of the House emphasized Thailand and Indonesia share common views on regional peace and security. Both parliaments urged ASEAN to intensify effort to restore democracy in Myanmar. Vice Chairperson of BKSAP of the House Putu Supatma explains this commitment is the result of the discussions held at the 15th AIPA Caucus International Forum in Jarudong, Brunei Darussalam, which produced resolution and a recommendation to create a task force aimed at supporting humanitarian initiatives and maintaining regional stability. Kita ada resolusi yang berhubungan dengan isu Myanmar. Bahwa isu Myanmar ini jelas ingin menerapkan 5-point konsensus dan pada saat itu ada sebuah mandat kita harus engage lebih maksimal untuk membantu saudara kita di Myanmar. Dan tentu kami Indonesia, saya sendiri baru datang dari Brunei Darussalam. Di sana kita mengadakan pertemuan AIPA Caucus membahas implementasi resolusi dan di situ kami mengusulkan agar task force dibentuk untuk membantu dari sisi kemanusiaan, untuk membantu proses demokrasi di Myanmar. Dan sejalan itu juga mereka menyambut baik sebagai dua bigger brother atau saudara tua daripada ASEAN, Indonesia dan Thailand harus menjaga kawasan ini dan membangun demokrasi secara khusus di Myanmar. Furthermore, Putu requests ASEAN countries to increase their engagement with Myanmar rather than involving non-ASEAN nations to prevent conflict escalation. Putu hopes the conflict in Myanmar will be resolved immediately, allowing the country to rejoin the ASEAN Forum. Vincent and Barry, TVA Parlemen Report. After the break, we will bring you more information on Commission 1 of the House. Stay tuned to House News. As of June 2024, Litbang Kompas reported the public trust towards the House is at 63%, reflecting 12% increase since December 2023. The leadership of the House reaffirmed the commitment to serving and voicing people's aspirations. Vice Speaker for People's Welfare Abdul Muhaimin Iskandar appreciates the increase in public trust towards the House. However, all members of Parliament and its supporting system in the Secretariat General of the House must continue to work hard in carrying out the legislative and oversight functions. Muhaimin hopes the House continues to represent the public's interest. Survei terakhir ada peningkatan persepsi yang positif. Moga-moga dengan pansus haji ini juga persepsinya juga akan meningkat karena satu-satunya peristiwa angket karena sistem pemerintahan kita ini bukan parlementer, sehingga DPR punya kewenangan yang terbatas. Sehingga berbagai agenda yang tidak menjadi kesepakatan dengan pemerintah bisa jadi gagal. Tapi di sisi yang lain, DPR harus menjadi bagian solusi yang cepat yang dihadapi masyarakat kita. Furthermore, Muhaimin emphasizes this achievement can inspire current and future members of Parliament, as well as the employees of the Secretariat General of the House, to keep voicing public aspirations and fulfilling their responsibilities by the end of this term. This will ensure the public trust continues to increase in the future. Akbar Prayoga, TVA Parlemen reports. The hacking incident at the temporary National Data Center, disrupting public service access, remain under investigation. Commission 1 of the House plans to invite relevant stakeholders to clarify issues related to data security and the government information systems. Member of Commission 1 of the House, Dev Akbar Safikarno states, the government intends to revise the standard operating procedures and carry out an investigation by the Case Investigation Committee into alleged fund mismanagement in data storage. This effort aims to identify the causes and locations of planning and implementation errors. Masa sidang yang akan datang, kita akan undang kembali Kominfo BSSN dan juga dari Telkom
dan juga yang melaksanakan PDNS itu siapa saja, untuk kita ulas lagi, dan juga langkah-langkah selanjutnya yang sudah diambil sejauh mana. Beritanya itu masih ada simpang siur bilang katanya data sudah berhasil dibuka, ada yang bilang data belum dibuka, ada data rusak. Nah, kan tapi bisa ketahuan dengan pelayanan masyarakat, ketika masyarakat tidak bisa mengakses ke pelayanan tersebut, ketika harus diminta mensubmit ulang data-data, nah itu berarti kan ada yang salah di dalam penyimpanannya itu. Nah, itu yang harus ditelisik ulang dan sehingga ditemukan titik temunya permasalahannya ada di mana. Furthermore, Dave mentions Commission 1 of the House will review all processes involved, from planning, budgeting, to the implementation of data storage at the National Data Center. This is to identify and resolve any issues encountered. Commission 1 hopes to find the root cause of the problem so that similar ransomware attacks can be anticipated in the future. In addition, the House will continue to monitor progress and ensure the appropriate solutions are implemented to secure government information systems and maintain public trust in public services. From Balikpapan, East Kalimantan, Tegar Aziz, TVR Parliament reports. Commission 1 of the House requests the Ministry of Foreign Affairs to coordinate the baseline of foreign placement allowances with the budget plans of the Ministry of Finance and Government Policies for 2025. Following the oversight visit to several Indonesian representations in friendly countries, Commission 1 of the House held a working meeting with the Ministry of Foreign Affairs and the Directorate General of Budget of the Ministry of Finance to discuss the diplomacy infrastructure budget, including the baseline of foreign placement allowances. Member of Commission 1 of the House Bobi Adityo Rizaldi mentioned it is necessary to adjust the allowances with the Ministry of Finance and Government Policies for 2025. This will ensure consistency with the gradual implementations of the minimum essential diplomatic infrastructure development in the future. Sampaikan karena tadi kita juga baru rapat dengan Kemenko Polhukam, kan ini ada terminologi baru, namanya MEDI, Minimum Essential Diplomatic Infrastructure, yang itu ada pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan, ada tier 1 2024-2029, tier 2, 3 dan 4. Nah, apakah ini Furthermore, Bobi added the baseline of foreign placement allowances for 2025 should be synchronized into the state budget, ensuring a strong legal framework for determining its budget units and avoiding any findings or issues in financial management. Ferdian Enbari, TVR Parliament report. When we return, we will have special interview during the second meeting of Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership, only on House News. BKSAP of the House highlighted the blue economy as essential for Pacific countries, emphasizing its importance in utilizing marine resources and preserving underwater biodiversity. And we have special interview with the Vice Chair of BKSAP of the House to know more about the shared commitment of Indonesia and Pacific countries in implementing the blue economy concept. Apa kabar pemirsa? Anda menyaksikan special event Indonesia Pacific Parliamentary Partnership 2024 secara langsung dari Jakarta. Bersama saya Nadia Kanaya. Setelah tadi Anda menyaksikan secara langsung pembukaan yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo beserta juga Ketua DPR RI Bu Honoris Causa Puan Maharani. Dan di kesempatan kali ini saya akan berbincang juga secara langsung oleh Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen Bapak Putu Supatmarudana. Apa kabar Mbak Nadia? Baik sekali, terima kasih Bapak Senang sudah bisa bertemu lagi. Senang juga. Saya juga mau mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu di sela-sela jadwal yang begitu padat. Dengan waktu yang begitu singkat, saya mau langsung to the point. Bagaimana dengan blue economic? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Presiden di pembukaan terkait dengan blue economic. Apa yang sekiranya akan dibawa ke depan
dengan resolusi dari Blue Economic ini? Jadi baik, pertama tentu kita bersyukur karena the second meeting of Indonesian Pacific Parliamentary Partnership atau IPPP ini bisa terwujud kembali setelah pertama di 2018. Jadi 6 tahun yang lalu. Tentu sebenarnya mereka sudah sangat menunggu satu engagement, pertemuan kembali, pertemuan yang dengan penuh persahabatan dan kekeluargaan, tentu sangat ditunggu oleh mereka. Saya sering bertemu mereka di forum IPU, Inter-Parliamentary Union, di forum juga COP terakhir 28 di Dubai, yang membahas berbagai isu. Tapi tentunya satu isu yang memang menjadi isu penting, yaitu bagaimana kita memainstream blue economy. Kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, Pasifik juga negara kepulauan, di mana yang mengelilinginya adalah lautan. 2/3 wilayah Indonesia adalah lautan. Bahkan di Pasifik sendiri, karena negaranya kecil-kecil kepulauan, lautnya sangat luas. Jadi memang potensi maritim, potensi daripada blue economy ini sangat besar. Jika kita lihat marine mega biodiversity, memang ada dibilang kan marine biodiversity, tapi ini adalah marine mega biodiversity. Karena begitu luasnya. Yang kedua juga segala potensi dan richness kekayaan. Dan yang lainnya juga kita memiliki keindahan alam karena lautnya itu. Jadi potensi pertama hubungannya dengan food security kita. Kita ketahui kita harus merawat laut kita. Memang blue economy menjadi penting karena perikanan ada potensinya di situ. Yang kedua juga kita lihat mungkin pertanian pesisir. Yang ketiga juga yang terpenting potensi kepariwisataan. Sehingga kerjasama dalam format blue economy ini menjadi sangat penting. Karena justru ekonomi kalau dibangun dengan konsep blue economy akan menjadi sangat luar biasa. Karena biasanya negara atau pulau yang dikelilingi oleh lautan begitu indahnya. Bayangkan Indonesia memiliki Raja Ampat, memiliki Labuan Bajo, memiliki Pulau Komodo, ada juga Bali di situ, ada pulau-pulau lainnya. Di Pasifik juga begitu indahnya. Jadi destinasi potensi pariwisata begitu besar. Potensi laut juga tidak kalah pentingnya, baik dari sisi food security. Mungkin di laut ini kita ketahui banyak spesies ikan atau ikan yang bisa kita konsumsi untuk kebutuhan daripada food security kita. Makanya tentu ke depan pertama harus dijaga keberlangsungan potensi laut kita ini. Yang kedua, ekonominya harus didapatkan secara sustainable. Dari potensi laut ini kita harus mampu gali untuk kebutuhan peningkatan growth dan ekonomi daripada masyarakatnya. Tapi yang terakhir, laut juga harus kita jaga preservasinya dan menjaganya agar tetap berkesinambungan, lestari sepanjang masa bagi generasi berikutnya. Nah, tentu konsep blue economy ini adalah konsep yang mendasar bagi negara-negara kepulauan, dan tentu kita di sini harus mainstreaming. Dan memang kita lihat pemerintah sudah berusaha melakukan hal ini. Kita dari parlemen ingin terus mendorong peran parlemen membangun regulasi untuk meningkatkan konsep blue economy. Yang kedua, bagaimana afirmasi anggaran budgeting kita. Yang ketiga juga pengawasan kita agar pemerintah betul-betul yakin bahwa konsep blue economy ini akan memberikan kesejahteraan kepada setiap masyarakat, baik Indonesia maupun negara-negara Pasifik. Nah, tentu blue economy ini menjadi konsep ke depan yang patut kita kawal. Tapi tidak bisa hanya kita gunakan konsep, harus ada capacity building, harus ada peningkatan bagaimana kita memapping laut kita. Saya bersyukur kemarin sempat mengunjungi sebuah vessel namanya Ocean Explorer dan organisasi Ocean X yang bekerja sama dengan pemerintah kita, diinisiasi oleh Kemenko Maritim. Dan tentu kita berharap ini menjadi satu konsep yang di mainstream untuk memapping laut Indonesia karena memang begitu kaya dengan mega marine biodiversity. Belum lagi potensi laut kita yang jika kita lihat juga mampu mengcapture emisi karbon. Bahwa di situ namanya mungkin seagrass meadows atau padang lamun ini dan juga mangrove mampu mengcapture karbon 35 kali lebih kuat daripada hutan tradisional atau hutan biasa. Sehingga potensi laut tidak hanya pertama untuk food security, yang kedua juga bagaimana kita
untuk pariwisata, karena memang biodiversity-nya begitu indah, keindahan laut Indonesia dan Pasifik begitu luar biasa, memang the best destination for ocean tourism kalau bisa kita bilang ya. Dan yang terpenting juga yang terakhir menjaga isu climate change, karena potensi laut juga kita dapat memetakan permasalahan yang berhubungan dengan alam. Jadi ada plate di situ yang bersinggungan, mungkin kita bisa memahami bencana ke depan bagaimana kita melihat. Nah, dengan bersinergi dengan OceanX ini, organisasi ini, tentu kita berharap kita bisa mendapatkan data tentang laut kita dan juga secara kita bekerja sama juga dengan negara Pasifik, karena mereka juga menjadi keluarga besar kita. Nah, tentu harus ada satu konsep mainstream untuk melakukan penelitian terhadap laut Indonesia dan laut-laut negara Pasifik, dan ini menjadi sangat penting. Tadi Bapak sudah menyampaikan begitu banyak, begitu luas dan kekayaan laut Indonesia. Tantangannya juga begitu banyak. Kesadaran masyarakat, kesadaran manusia terkait dengan bagaimana cara menjaga laut dan mengeksploitasi kekayaan laut itu juga masih menjadi PR. Dengan adanya IPP ini, apa yang Bapak harapkan nanti? Apakah akan ada forum yang sharing session yang mungkin kita bisa mengadopsi atau kita bisa membagi informasi terkait menjaga laut ini? Betul. Jadi memang dalam tema the second IPPP ini bahwa kita ketahui kita terfokus kepada dua hal, yaitu connectivity dan inclusive growth. Jadi kita ingin membangun kawasan Indonesia Pasifik yang prosperous, yang sejahtera, yang makmur melalui konektivitas yang baik. Yang kedua adalah inclusive growth. Jadi potensi blue economy ini menjadi potensi besar untuk meningkatkan pertumbuhan. Dan pertumbuhan harus didasari oleh pertumbuhan yang berkelanjutan yang juga memperhatikan masyarakat. Artinya masyarakat menjadi garda terdepan. Jadi inklusivitas. Diikutsertakan masyarakat. Yang ketiga, menjaga lingkungan pelestarian alam, khususnya laut kita. Nah, tentu ini menjadi satu konsepsi, satu kekuatan bersama, sinergitas yang patut kita gaungkan. Nah, dalam forum ini kita ingin memastikan hal tersebut. Kita punya komitmen tentu ke depan untuk menjaga laut kita. Kita punya komitmen untuk meningkatkan konektivitas kita. Saya bersyukur dulu sempat beberapa kali ke negara tetangga kita yang berbatasan langsung dengan Papua, yaitu Papua New Guinea. Mereka memiliki aspirasi agar peningkatan konektivitas itu begitu tinggi, khususnya udara. Berarti dalam hal ini apakah konektivitas yang dimaksud adalah mungkin jumlah armada atau mode yang untuk menjangkau semua wilayah? Konektivitas itu sebenarnya maknanya komprehensif. Tapi kalau kita bicara yang lebih sempit, bagaimana hubungan antara Pasifik dengan Indonesia, mungkin hubungan udara ya, mungkin ada pesawat yang bisa ke sana, penerbangan yang bisa ke sana untuk juga meningkatkan hubungan people to people. Belum lagi hubungan laut, bagaimana kita juga ingin konektivitas laut kita agar mungkin trade kita berjalan, ekspor kita berjalan. Mereka juga ingin produk mereka juga diterima di sini. Mungkin ada ekspor dari mereka yang bisa kita serap untuk kebutuhan di Indonesia. Nah, konektivitas lain mungkin kalau berbatasan dengan Papua New Guinea, konektivitas darat. Bahwa kita juga melihat negara terbesar di Pasifik, salah satunya adalah negara Papua New Guinea. Tentu konektivitas darat ini menjadi sangat penting. Nah, tentu kita berharap dengan konsep blue economy akan membawa hubungan-hubungan dan tentu komitmen-komitmen lainnya. Pertama, akan memberikan kontribusi kepada peace and security kawasan. Kawasan ini agar terjaga perdamaian dan kedamaiannya. Security kawasan begitu penting agar tidak nanti potensi konflik cukup besar. External power akan hadir ke Indonesia. Tapi pada posisinya kita berharap dengan kita duduk bersama seperti ini dalam forum seperti ini, kita duduk secara kekeluargaan, mendengarkan aspirasi mereka, berhubungan, kita greetings mereka, kita tanyakan bagaimana semua. Nah, itu tentu mereka akan merasakan bahasa Indonesianya diwongki mungkin ya. Dengan begitu akan ada keramah-tamahannya. Yang selama ini mungkin mereka merasakan kok kami tidak diabaikan ya, atau tidak dipedulikan. Tapi sekarang kita ingin engagement ini dari saat ini ke depan harus di mainstream. Nah, tentu ini juga kita harap pemerintah ke depan mendapatkan ide juga dalam mainstream ini bahwa Timur Indonesia bukan menjadi belakang. Timur Indonesia justru ke depan menjadi depan dalam mengawal blue economy ini. Karena memang kepulauannya kan di situ, Kepulauan Pasifik. Nah,
Tentu ini yang kita inginkan, dan kedua juga kita berharap pendukungan komitmen perdagangan dan ekonomi ditingkatkan antara Indonesia dan negara Pasifik. Dan kalau ekonomi ditingkatkan, mungkin banyak ekspor kita yang akan ke sana. Kita juga akan mengimpor produk-produk pertanian, peternakan, kelautan dari situ. Dan juga hubungannya akan membaik, dan pada ujungnya akan meningkatkan people-to-people connection, tourism. Jadi mungkin yang selama ini banyak warga Indonesia yang terbang atau berkunjung ke negara lain, atau banyak warga dunia yang justru memang mengalami kendala berkunjung ke Pasifik, Indonesia bisa menjadi hub kepariwisataan sebelum masuk ke negara-negara Pasifik. Nah, yang terpenting, poin terakhir adalah komitmen sosial budaya. Bahwa hubungan sosial itu penting, hubungan budaya penting, semua kekuatan tadi, peace, security, ekonomi, dirangkum dalam hubungan persaudaraan, kekeluargaan, sosial budaya. Kita bahkan mungkin 20% sepertiga bangsa kita juga dalam mereka juga bagian daripada Pasifik. Sehingga kita sebenarnya negara yang memang memiliki keturunan Pasifik terbesar. Papua, pulaunya ada beberapa provinsi di situ, Maluku Utara, NTT. Bahkan kalau saya lihat sampai Bali pun kita juga melihat bahwa ini ada keturunan dari Pasifik. Sehingga ini kita harus mainstream, sehingga kebijakan ke depan pemerintah nasional juga melihat potensi ini untuk ikut diajak mengelola bangsa dan negara ini. Dengan begitu komitmen ke depan bagaimana menjadikan Timur Indonesia halaman depan dan Pasifik juga menjadi satu komitmen besar, itu bisa terwujud. Dan memang 3 poin itu yang kita ingin yakinkan, dan akhirnya bisa mencapai chair resolution ataupun nanti mungkin komitmen namanya. Tentu itu tergantung floor, karena kita akan memulai sebentar lagi di sesi 2 ini pembahasan ada 3 pleno yang akan kita bahas, dan saya akan memimpin men-chair satu sesi yang berhubungan dengan people and maritime. Itu yang nantinya akan menjadi poin yang Bapak sampaikan dalam session tersebut. Ya, di sesi tersebut, dan kita ingin memastikan dan sesuai dengan tadi mungkin pertanyaan Mbak Nadia, poin-poin itu yang menghubungkan kita bukan sekedar udara, tapi laut ini. Bagaimana kita memanfaatkan potensi laut untuk kesejahteraan bersama, kesejahteraan Indonesia, khususnya Indonesia Timur, dan kesejahteraan untuk negara-negara Pasifik. Terakhir Pak, sesingkat ini, dengan adanya lautan yang begitu luas, ada resiko bencana yang juga akan dibahas dalam IPP kali ini. Apakah hal ini juga akan menjadi salah satu poin yang nantinya akan menjadi pembicaraan untuk bagaimana kita menyikapi ketika bencana itu datang? Jadi pertama, kalau kita bahas tadi, di laut kita bisa melihat potensi bencana. Karena ada pertemuan plate. Iya. Jadi plate ini menimbulkan mungkin gempa, bahkan sampai potensi tsunami. Kedua, meningkatnya suhu bumi juga berdampak kepada peningkatan permukaan air laut. Dan bahkan Presiden Bapak Jokowi menyampaikan harus hati-hati, peningkatan 1 meter air laut akan berdampak kepada Indonesia maupun negara Pasifik. Karena mereka semua negara-negara yang dalam dataran rendah, kepulauan, jika suhu bumi meningkat lebih dari 1,5%, justru akan berdampak kepada mereka. Terakhir juga isu climate change, isu perubahan iklim, mitigasi dan adaptasi climate change. Kebetulan saya menjadi anggota biru di Interparliamentary Union untuk Sustainable Development. Jadi saya mewakili IPU untuk isu yang berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan. Tentu ini menjadi penting, dan kami ingin pastikan, dan kami juga berbicara on behalf of Pacific countries, bahwa negara maju, negara kaya harus komitmennya yang setelah disampaikan di 2020 itu harus dideliver atau diwujudkan. 100 miliar dolar per tahun komitmen itu harus diwujudkan. Kalau kita hitung sampai sekarang sudah mungkin hampir 500 miliar US dollar. Tapi pada saat COP 28 tahun lalu di Dubai, kebutuhannya bukan billion US dollar lagi, triliun US dollar. Kalau dalam rupiah mungkin quadrillion rupiah. Jadi bayangkan besarnya kebutuhan dana untuk mitigasi dan adaptasi climate change. Sehingga negara-negara maju wajib berkomitmen. Karena apa? Negara Pasifik langsung nyata dampaknya terjadi. Mungkin kenaikan suhu bumi,
heat wave, kedua kenaikan permukaan air laut. Nah ini tentu kita perjuangan bersama. Nah dalam forum ini kita menemukan satu kesamaan komitmen untuk sama-sama memperjuangkan isu ini dalam forum internasional. Salah satunya COP29 nanti di Azerbaijan yang membahas masalah climate finance, climate fund. Yang kedua kita bawa ke forum IPU agar resolusi di IPU juga membahas tentang bencana ini, mitigasi ini agar negara maju punya komitmen konkret untuk mendeliver janji-janji mereka. Dan kita bawa juga ke PBB dan di PBB dipastikan dalam UNGA, United Nations General Assembly memutuskan bahwa isu penting adalah isu climate change yang harus kita tackle bersama. Dan ini urgent dan harus nyata dan segera kita harus selesaikan. Baik, terima kasih Pak Putu sudah meluangkan waktu bersama kami. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih Mbak Nadia. Ya. Dan pemirsa, terus saksikan special event IPP 2024 dan terus saksikan TVR Parlemen. And that's House News for today. Thank you for tuning in and see you next time.